الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه. أما بعد, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Desember 2024 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami' yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, dan kita masih di bab yang keempat, bab peringatan dari akhlak yang buruk. InsyaAllah hadis yang akan kita pelajari di bab yang keempat ini adalah hadis yang ke-15. Yang inti dari hadis ini adalah haramnya ghibah. Haramnya ghibah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kamu mengetahui apa itu ghibah? Lalu qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi ini ada adab ketika di zaman Nabi SAW, apabila tidak tahu jawaban tentang permasalahan agama, maka dijawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adapun setelah Nabi SAW tiada, cukup dengan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Qal, lalu Nabi SAW memberikan pengertian dari ghibah. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Itu dia ghibah. Qila, lalu para sahabat bertanya, araita in kana fi akhiki ma aqul? Wahai Rasulullah, seandainya yang aku ucapkan itu, kata yang bertanya, itu memang benar ada pada saudara-saudara kita itu. Jadi yang kita, keburukan yang kita sebutkan, yang kita ghibahkan itu saudara kita, itu memang ada padanya. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal in kana fi ma taqul faqad igtabattah. Apabila itu benar ada pada saudara kita, maksudnya saudaramu, itulah yang ghibah. Itu benar apa yang ada dalam kelakuannya seperti itu, keburukannya seperti itu, itulah yang ghibah. Wa in lam yakun faqad bahattah. Apabila itu tidak ada pada saudaramu, engkau telah melakukan dusta atau bohong terhadapnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faedah dari hadis ini, definisi dari ghibah. Ghibah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ghaib. Ghaib yang tidak hadir, yang tidak tampak. Karena ghaib kita membicarakan, waliyadzubillah, seseorang membicarakan saudaranya, keburukannya yang saudaranya tidak hadir, atau dalam istilah kita di belakangnya. Sebagaimana definisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, definisi secara syar'i, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai disebutkan. Perhatikan di sini, akhaka, saudaramu. Jadi sesama muslim. Adapun terhadap orang non muslim, orang kafir, orang
tidak bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk dalam haramnya ghibah ini. Karena di sini jelas lafaznya zikruka akhaka bima yakrah. Saudara. Jadi saudara seiman, saudara satu agama. Meskipun satu nasab misalnya, sama beradik kakak atau satu kampung bertetanggaan, tetapi tidak dilandaskan terhadap syahadat la ilaha illallah, itu bukan saudara secara agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Seluruh dunia, ahlul qiblah, yang kiblatnya sama, yaitu mengarah ke Baitullah Al-Haram. Dimanapun dia, warna apapun kulitnya, benua apapun berada, itu saudara yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk keburukan yang saudara kita tidak suka mendengarnya, si fulan pendek, si fulan begini, kelakuannya seperti ini, yang itu tidak disukai oleh saudara atau saudari kita, maka itu termasuk dalam ghibah, membicarakan keburukannya di belakangnya, atau dia tidak hadir di dalam obrolan itu, majelis tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau yang dibicarakan keburukan itu kebenaran, itu ghibah. Adapun jika itu tidak dibuat-buat, kita membuat-buatnya, padahal saudara kita, saudari kita tidak seperti apa yang kita katakan, mendapatkan dua dosa, yaitu dosa ghibah dan dosa berdusta. Kita telah menfitnahnya. Jadi perhatikan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan berikutnya, ghibah itu apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa dosa ghibah itu termasuk dosa besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh? Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Tentunya fakarihtumuh, tentunya dia tidak menyukainya, membencinya. Nah, dari sini, dari ayat ini bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan ghibah itu termasuk dosa besar. Yang kedua, bayangkan di sini memakan bangkai saudaranya. Kita misalnya ada jenazah yang terbujur di RT kita, misalnya kita tidak mau mencabik-cabik jenazahnya, mencincang-cincang jenazahnya. Dan orang ghibah itu menghancurkan kehormatan saudaranya seperti mayit. Dia tidak bisa membela karena dia tidak ada di majelis tersebut. Di majelis ghibah tersebut, di perkumpulan ghibah tersebut. Nah, jadi itu perumpamannya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk dosa kecil, dia mengatakan seandainya ghibah termasuk dosa besar, maka mungkin tidak ada selamat kaum muslimin atau muslimat dari dosa ghibah ini. Itu alasannya. Akan tetapi memang begitulah ghibah itu. Karena betapa banyak orang yang mudah sholat malam, betapa banyak orang yang mudah berpuasa, betapa banyak orang yang mudah membaca Al-Quran, bersedekah dan yang lainnya, tetapi sulit menahan lisannya untuk membicarakan keburukan saudara-saudarinya. Dan itu fakta waqi'. Kita kalau sudah duduk, siapa tuh? Ditambah, orang, ditambah, itu pula enaknya majelis itu. Berebutan memakan bangkai saudara atau saudarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jadi ini banyak pembahasannya, dalil-dalil yang disebutkan di sini di syarahnya, akan tetapi tidak kita sebutkan semuanya. Intinya bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengkategorikan dosa ghibah adalah dosa besar. Kemudian pembahasan kita selanjutnya, yang faedah yang kita ambil dari hadis yang mulia ini, bagaimana sikap kita terhadap ghibah.
sikap kita terhadap ghibah kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehendaknya kita bersikap sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, iman yang sempurna. Apa itu? Hadis yang pernah sering kita bawakan di majelis kita ini di dalam Kitabul Jami', la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna, tidaklah beriman atau sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai, yang menyukai untuk dirinya sendiri. Itulah sempurnanya iman. Itulah yang dikatakan di dalam hadis ini orang yang beriman. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian majelis ini kenapa disukai? Karena banyak bunga-bunganya, banyak tambahan-tambahannya, banyak bumbu-bumbunya. Adapun dahulu ini identik dengan kaum Hawa, muslimah yang suka berguncing, berghibah. Akan tetapi di zaman sekarang itu bapak-bapak juga tak kalah. Bapak-bapak juga tak kalah. Kalau dahulu mungkin orang di warung-warung berghibah, sekarang di masjid. Waliyazubillah. Waliyazubillah, tempat yang mulia, tempat yang seharusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk menjelek-jelekkan saudara. Dan itu kalau sudah mulai, kita terus saja bangkit, hindarkan majelis itu. Siapa tu Mudeko? Kita pergi saja, tidak usah. Kalau seandainya kita tidak ada kekuatan untuk mencegahnya, untuk membela saudara kita, pergi saja. Kita tinggalkan majelis tersebut, karena ini adalah seburuk-buruk majelis, seburuk-buruk tempat duduk. Kita sudah capek-capek beribadah, lalu pahalanya kita berikan kepada orang yang kita ghibahi. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di zaman dahulu lisan yang bergerak untuk menggibahi orang, sekarang jari jemari sudah bisa juga. Jari jemari di media-media, statusnya dulu orang dipinjam modeko. Ya cuma jarinya untuk ngetik, tapi jadikan di status WA, dijadikan di IG-nya dan segala macamnya. Tujuannya untuk menjelekkan, lalu dikasih inisialnya misalnya R, entah apa R, mungkin Rahmat kok modeko aja kan. Kita nggak tahu. Sekarang kan seperti itu, orang menggibahi pakai inisial. Padahal orang tahu maksud siapa yang ditujunya. Zaman sekarang seperti itulah. Jadi bukan lisan saja yang menggibahi, tetapi jari jemari juga menggibahi di kipet-kipet handphonenya, di status-status media sosialnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis agar kita menjauhi sikap terhadap ghibah ini, menjauhinya, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Majelis ghibah tidak ada manfaat di situ, kita tinggalkan supaya kualitas keislaman kita itu nampak di situ. Jangan sampai kita membumbu-bumbui, menambah-nambahi sehingga lezatlah majelis ghibah tersebut. Kemudian bagaimana cara bertobat dari ghibah? Cara bertobat dari ghibah, maka ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, "Man kanat lahu muzlamatun li akhi min irdi aw sya'in falyatahallahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menzolimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya atau kezoliman yang lain, hendaklah ya diminta dihalalkan. Mohon maaf, dihalalkan. Sampai minhul yawma qabla alla yakuna dinaran wala dirham. Sampai yang tidak bermanfaatnya, hari yang tidak bermanfaatnya dinar dan dirham, harta benda tidak bermanfaat. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadar mazlumati. Maka amal solehnya, jika dia mempunyai amal soleh, maka amal solehnya itu yang akan membayar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, apabila dia tidak mempunyai amal kebaikan, ukhiza min syai'ati sahibai fahumila alaih, maka keburukan saudaranya yang dighibah itu yang akan ditimpakan kepadanya. Bapak-bapak, ibu
ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Manawi dalam ketika beliau mensyarah Minhaj Sahih Muslim, ketika menjelaskan Sahih Muslim, ada 6 perkara yang itu tidak termasuk ghibah. Sementara ini membicarakan kejelekan orang lain, tetapi tidak termasuk ghibah yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Apa 6 poin itu? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, mengadukan kezaliman orang lain. Misalnya ada seseorang melakukan kezaliman, lalu kita kadukan kepada hakim, kita perkarakan kepada pengadilan, lalu kita kadukan kepada kepolisian yang badan-badan hukum, lalu kita bicarakan bahwa misalnya suami istri, bahwa suami saya ini begini-begini, untuk menggugat cerai misalnya, atau tetangga yang berbuat zalim, dia begini-begini, kita kadukan kepada pihak kepolisian. Itu tidak termasuk ghibah. Itu tidak termasuk ghibah. Kemudian yang kedua yang tidak termasuk ghibah adalah meminta fatwa atau pendapat hukum dari seorang alim. Sebagaimana ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, mengadukan tentang bakhilnya suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihu wa laysa yu'tini ma yakfihi wa waladi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan bakhil, pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Dikatakan suaminya kepada Nabi SAW, dia tidak mencukupi belanjanya. Lalu kata Nabi SAW, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, faqal khuzi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Lalu dia mengambil harta suaminya. Lalu Nabi mengingatkan, kata Nabi SAW, ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan batas kewajaran. Ibu-ibu yang di belakang, kalau kurang uang belanja boleh diambil, tetapi sesuai dengan kadarnya. Nanti diambil belanja, nanti beli emas pula ibu-ibu. Atau sekarang COD kan, COD. Jadi kalau pasar itu dampak pengaruhnya nampak itu. Dengan jual beli online, sudah malas orang ke pasar. Tekan jemari-jemari sudah tiba paket, kata orang ngantar kurir kan. Udah orang belanja sekarang. Tetapi bersabarlah, kita pedagang semangat bukan semangat yang generasi Z. Kita semangat 45. Yang penting kita usaha dulu. Adapun berapa dapatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu memperingatkan manusia dari bahaya seseorang atau apapun yang dilakukan. Memperingatkan. Sebagaimana ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat perempuan Fatimah binti Qais, yang ada orang melamarnya. Amma Abu Jaham, jadi Abu Jaham itu melamarnya, kata Nabi, fala yad'u asahu wa atiqahu wa amma Muawiyah fasu'luk la malalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jaham itu adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya, maksudnya dia suka memukul. Adapun yang selainnya, kata Nabi SAW, Muawiyah adalah seorang yang miskin. Kata Nabi, angkihi Usamah bin Zaid, maka nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Itu yang ketiga. Yang keempat yang tidak termasuk kategori ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang yang menampakkan kefasikannya, kemaksiatannya, dan seluruhnya dia nampakkan di media sosial. Dia menampakkannya auratnya misalnya bagi wanita muslimah. Dia seorang muslimah, tetapi dia nampakkan bagaimana kefasikannya. Itu boleh kita bicarakan. Atau dia seorang tetangga kita pergi keluar pakai baju yang tidak misalnya, kita katakan, wahai anak ke putri kita, jangan tiru tante itu. Tante itu tidak bagus pakaiannya. Boleh untuk memperingatkan dari apa yang telah dilakukan. Lalu yang kelima, memperkenalkan seseorang kepada orang lain dengan ciri khususnya. Contohnya, Abdullah bin Umar pernah berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzina Bilalun wa ibnu Ummi Maktum al-a'ma. Nabi itu mempunyai dua muazzin. Pertama Bilal, yang kedua adalah Abdullah bin Maktum yang buta. Si pincang, siapa boleh kita si buntung. Misalnya inisial ini, mohon maaf jika ada namanya yang sama, ini perumpamaan. Siedi ada nampak? Siedi yang mana? Nih, afwan bagi yang nama Siedi yang pincang tuh. Itu boleh.
Untuk menandakan ciri Edi banyak. Ada Edi jualan emas, ada Edi yang ini, ada Edi yang ini. Lalu kita bicarakan, Edi yang pincang. Oh, langsung orang tahu, oh itu. Itu tidak termasuk ghibah. Lalu yang keenam, meminta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi ini kita melakukan kepada pihak yang wajib, misalnya ada orang narkoba, misalnya ada yang miras, minuman keras, atau yang lainnya. Lalu kita kadukan kepada pihak yang berwenang, kepolisian, lalu kita sebutkan begini-begini keburukan. Itu tidak termasuk ghibah. Jadi 6 poin yang kita sebutkan terakhir itu tidak termasuk ghibah yang dijelaskan oleh ulama kita. Demikianlah yang bisa kita bahas di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf ada agak sedikit memakan waktu karena harus kita tuntaskan yang sedikit ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.